Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Maulana Sidik dari kelas F NPM 192191208. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi teori belajar mengajar mengenai urutan materi belajar. Urutan materi belajar. Materi pembelajaran yang sudah ditentukan ruang lingkup serta kedalamannya dapat diurutkan melalui dua pendekatan pokok, yaitu pendekatan prosedural dan pendekatan hierarkis. Yang pertama, pendekatan prosedural. Urutan materi pembelajaran secara prosedural menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas. Misalnya langkah-langkah dalam melaksanakan penelitian. Agar peserta didik berhasil mencapainya, harus melakukan langkah-langkah berurutan, mulai dari cara merancang metode penelitian, kemudian melakukan penelitian sosial, merancang metode penelitian sosial, kemudian melakukan penelitian sosial dan mengkomunikasikan hasil penelitian sosial. Kemudian yang kedua ada pendekatan hierarkis, yaitu urutan materi pembelajaran secara hierarkis menggambarkan urutan yang bersifat berjenjang dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Materi sebelumnya harus dipelajari terlebih dahulu sebagai prasyarat untuk mempelajari materi berikutnya. Agar peserta didik mampu menyusun rancangan penelitian, peserta didik terlebih dahulu harus mempelajari konsep-konsep dasar ilmu pengetahuan yang mencangkup kenyataan, fakta, fenomena, masalah, data, bukti, asumsi, hipotesis, generalisasi, proposisi, postulat, teori, dan konsep. Kemudian pembahasan yang kedua mengenai pengaturan waktu latihan. Cara mengatur waktu belajar yang efektif yang bisa kita terapkan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyusun agenda harian. Menyusun agenda harian membuat kita lebih mudah menentukan kapan kita harus belajar dan kapan kita bisa bermain. Kemudian membuat target belajar. Membuat target belajar menjadi salah satu strategi belajar yang tepat yang memudahkan kita lebih fokus mendalami materi pelajaran yang ingin kita kuasai. Dan ada dua cara yang bisa kita terapkan dalam membuat target belajar. Yang pertama, kita bisa membuat gambaran umum tentang materi pelajaran yang ingin kita kuasai. Kemudian yang kedua, buatlah pemetaan tentang pemahaman konsep materi pelajaran. Yang ketiga, menentukan waktu luang. Menentukan waktu luang menjadi bagian penting dari cara mengatur waktu belajar efektif. Belajar sampai lupa waktu tentu akan membuat kita lebih cepat mudah dan stres. Untuk menghindarinya, bersantai sejenak sembari mendengarkan musik atau menonton film, dan sempatkan waktu luang untuk mengerjakan hal yang kita sukai. Cara ini membuat tubuh dan pikiran lebih segar dan lebih fokus mengerjakan suatu tugas baik di sekolah maupun di perkuliahan. Yang keempat, pilih metode pelajaran yang sesuai. Kemudian yang kelima, disiplin dan konsisten. Dan yang keenam, selesaikan tugas sekolah lebih awal. Kemudian pembahasan yang ketiga, pengaturan lingkungan belajar. Yang pertama, bidang dasar. Bidang dasar memberikan pendukung secara fisik dan menjadi dasar bentuk bangunan secara visual. Bidang lantai merupakan pendukung kegiatan pengguna di dalam bangunan. Lantai merupakan area favorit anak untuk bermain karena adanya kecenderungan anak mengambil mainan yang jatuh ke lantai dan memasukkannya ke dalam mulut. Maka sebaiknya lantai dilapisi alas yang bagus. Kemudian bentuk adalah wujud dan konfigurasi dasar dari sebuah objek atau ruang. Bentuk dihasilkan dari titik, garis, bidang, dan volume. Ruang interior, merupakan unsur utama dalam desain interior. Ruang interior adalah gabungan dari beberapa bidang seperti bidang atas atau atap, dinding, lantai, dan sebagainya. Kemudian pembahasan yang selanjutnya mengenai metode mengajar. Ada beberapa metode dalam hal mengajar. Saya ambil contoh metode ceramah. Yaitu metode ceramah merupakan cara penyampaian bahan ajar dengan komunikasi lisan. Metode ini efektif untuk penyampaian informasi dan pengertian. Metode ini mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya
guru mudah menguasai kelas, kemudian mudah mengorganisasi kelas, dapat diskusi jumlah yang besar, mudah mempersiapkan dan pelaksanaannya. Adapun kelemahan metode ceramah yaitu mudah terjadinya verbalisme, yang visual menjadi rugi, yang audit lebih besar menerima. Kemudian jika di metode ceramah ini siswa akan merasa bosan karena mereka tidak diberi ruang untuk berbicara. Kemudian metode yang lainnya ada metode eksperimen. Metode eksperimen adalah cara penyampaian bahan ajar di mana siswa melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri suatu yang dipelajarinya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.